Saat Lin Qianyue memaksa saya menelan pil bernama Masa Lalu Melupakan Cinta. Dia bersumpah dengan tegas bahwa ini hanya untuk mewujudkan pernikahan yang akan mengobati kanker putih bulan. Ia polos berpikir bahwa setelah 7 hari, cukup memberi saya suntikan obat pembebasan, saya masih akan berubah menjadi istri yang mencintainya seperti hidupnya. Namun dia tidak tahu, obat ini dirancang oleh saya sendiri. Di dunia tidak ada obat penawar. Dia membunuhnya sendiri. Di tenggorokan Su Yang, satu-satunya orang yang mencintainya, rasa pahit obat itu belum hilang. Lin Qianyue segera memasukkan sertifikat perceraian ke dalam tas, menutup resletingnya. Pada saat ditarik, terdengar suara tajam yang menusuk. Seolah-olah terburu-buru menutupi cahaya yang tak terlihat, masih 5 menit sebelum efek obat mulai bekerja. Ia mengangkat pergelangan tangannya. Menyeka sekejap pada bagian itu, penuh rasa bersalah. Itu adalah hadiah ulang tahun yang saya dapatkan dengan menjual paten inti. Saat ini, dia di bawah cahaya dingin memantulkan mesin yang menuntunnya menuju cinta sejati. Namun tidak ada sedikit pun rasa bersalah terhadap saya. Su Yang. Karena kerusakan saraf, prosesnya tak dapat dibalik. Ia meminta saya berkompromi demi cahaya putihnya. Saya setuju. Dia, meski harganya adalah menghapus sepenuhnya dirinya yang sangat mencintainya. Gu Cheng telah kembali. Dia tidak suka menunggu orang. Lin Qianyue menatap ponselnya sebentar, matanya segera lembut menjadi ekspresi seperti air. Sudah 3 tahun menikah, dia belum pernah memberi saya ketika dulu saya tidak peduli dengan penolakan keluarga. Meninggalkan status pangeran lingkaran emas dan menyembunyikan identitas untuk bersamanya memulai bisnis. Dia menemaninya minum demi menarik investasi. Sampai tidak berdarah, saya membawa dia di tengah badai salju berjalan 3 kilometer ke rumah sakit. Pada hari itu ia berbaring di punggungku sambil menangis bersumpah. Su Yang, sepanjang hidup ini, saya tidak akan mengecewakanmu. Sumpahnya masih bergema di telinga, orang yang bersumpah sudah terburu-buru menjadi pengantin wanita bagi orang lain. Gu Cheng dikatakan setelah kembali ke negara, dia terdeteksi kanker lambung stadium akhir. Namun hanya beberapa dugaan di laporan pemeriksaan yang diubah, tapi saya tidak mengungkapkannya. Karena dia bersedia menghabiskan segala usaha untuk pria itu, bahkan rela membuat suami resmi saya hilang, maka kenapa harus menjadi penghalang yang tidak disukai? Su Yang, mengapa kamu diam? Melihat saya senyap, nada Lin Qianyue menjadi sedikit, tidak tahu bahwa kamu merasa tersakiti. Ngomong-ngomong, pernikahan butuh orang yang bisa bantu-bantu. Bagaimana kalau Pak Su membantu? Saya pikir dia cukup senggang. Lin Qianyue terdiam sejenak. Namun Gu Chen segera menutup dada. Batuk hebat, malah membuat saya hanya ingin karena kita akan menikah, berharap mendapatkan semua orang berkat, termasuk mantan suamimu, jadi saya mati pun tidak terhenti. Baik, saya akan mendengarkanmu. Lin Qianyue segera bersetuju. Lalu memerintahkan Su Yang untuk membantu setelah pernikahan. Kamu datang bantu. Memang kurang orang yang mengurus logistik. Kamu dulu sangat perhatian. Ini yang paling cocok untukmu. Biarkan saya pergi membantu pernikahan mantan istri dan musuh cinta. Sekaligus melihat mereka saling mengungkapkan perasaan di atas panggung. Ini bukan sekadar membunuh hati. Ini akan menekan martabatku ke dalam kebingungan, lalu menghancurkannya dengan keras. Jika dulu Su Yang, mungkin akan marah, berdebat, terluka sampai tak terbayangkan. Namun saat ini, seiring efek obat semakin dalam, saya menyadari amarah yang menggelora di hati mulai mereda sedikit demi sedikit, digantikan oleh kebijaksanaan mutlak dan ketidakpedulian.
Sebuah kekosongan setelah emosi ditarik keluar. Saya menatap Lin Qianyun, wajah yang dulu memikat jiwa saya, tiba-tiba terasa agak asing. Baik, saya mendengar suara diri sendiri yang tenang tanpa satu gelombang pun. Saya pergi ke Lin Qianyun, tampaknya tidak mengira bahwa saya akan setuju begitu tegas, mata menampakkan sedikit keraguan, kemudian berubah menjadi kepuasan. Saya merasa marah terkejut. Saya hanya butuhmu patuh. 7 hari kemudian, saya akan mengganti kompensasi Anda. Apa yang akan saya ganti? Menggunakan cinta yang sudah rusak itu, atau akhir yang tak dapat kembali. Dia menopang mobil di atas Gucheng, mesin Porsche yang kita pilih bersama berdentam keluar begitu cepat. Saya membungkuk dan mengambil kartu kamar dari tanah, melemparkannya ke tong sampah di sebelah, ponsel di saku bergetar dengan nomor terenkripsi. Bos, saya diam. Pesawat pribadi Anda sudah terbang dengan rute penuh kasih selama 7 hari kemudian langsung ke kantor pusat Swiss. Selain itu, pengembangan inhibitor rencana Dakin berhasil, perusahaan farmasi top dunia menunggu Anda kembali. Mengendalikan situasi besar, saya mengembalikan lampu belakang mobil dengan lembut, memutus panggilan, lalu berbalik berjalan ke arah yang berlawanan. Lin Qianyun, kamu merencanakan dengan cermat sebuah permainan lupa memori selama 7 hari, namun tidak tahu bahwa saya benar-benar akan keluar. Kembali ke tempat yang dulu disebut rumah, saya baru menyadari betapa kuatnya eksekusi Lin Qianyun. Untuk menyambut Guchen masuk, dia bahkan membuat semua jejak tentang saya dihapus dalam 1 jam. Gambar di dinding ruang tamu, yang saya lukis selama 3 bulan untuk dikirim kepadanya, hilang. Sebagai pengganti, di area pintu masuk lukisan abstrak postmodern yang anggun milik Guchen, sepasang sandal pasangan hilang satu pasang di atas lantai, cangkir sikat giginya juga menghilang begitu saja. Bahkan pot anggrek yang saya tanam di balkon juga dilempar ke samping tumpukan sampah di lantai 2, hancur menjadi serpihan. Akarnya terpapar matahari terik dan daunnya sudah layu. Pot bunga itu kita tanam bersama pada hari pernikahan kami. Dia berkata, bunga mekar saat orang hidup, mati ketika pemiliknya meninggal, dan sekarang tampak seperti ramalan yang terpenuhi. Saya masuk ke ruang belajar, ingin mengambil satu-satunya barang penting, data eksperimen saya. Hard drive disembunyikan di laci rahasia rak buku. Saat saya membuka laci itu, terdengar langkah kaki dari luar. Lin Qianyun kembali. Bukankah dia mengantar Guchen ke rumah sakit? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berdiri di pintu dengan nada dingin, matanya menatapku dengan waspada. Tangannya hampir mengambil hard drive dan ia ingin mencuri barang rumah. Saya berhenti sejenak, berbalik melihatnya. Ini barang pribadi saya, kata saya. Lin Qianyun melangkah maju dengan langkah besar, merebut hard drive itu. Semua barang di rumah ini adalah harta bersama. Sekarang kita sudah bercerai dan belum membagi aset secara jelas, kamu tidak boleh membawa apapun. Bagaimana jika ada rahasia perusahaan Guchen di dalamnya? Saya marah memikirkan perusahaan kantong kulit yang hampir bangkrut milik Gucheng. Apa ada rahasia yang layak dicuri? Data di hard drive ini, cukup ambil 1 item bernilai, sudah cukup untuk membeli 10 perusahaan Guchen. Lin Qianyun. Apakah kamu tahu mengangkut data riset berharga miliaran yang telah saya dedikasikan bertahun-tahun untuk menyimpan video pernikahan pria Green Tea? Jika dulu saya akan menjelaskan dan bersaing. Tetapi sekarang rasa sakit di pikirku menyerang lagi, kali ini lebih ganas daripada sebelumnya, seolah mengingatkan saya bahwa emosi sedang cepat terlepas. Saya menatap wajahnya yang berani, tiba-tiba merasa lelah, bahkan keinginan untuk berdebat pun hilang. Saya mengucapkan 2 kata dengan lembut, berbalik dan pergi. Lin Qianyun tampak tersayat oleh sikapku. Di belakangku dia menjerit, Suyang, apa sikapmu? Saya hanya meminjam dari kamu, tapi dulu kamu berbeda. Suyang lama memperlakukanmu sebagai dunia, bahkan rela menyerahkan nyawanya untukmu. Sayangnya Suyang itu sedang mati. Malam ini saya menginap di motel murah, dan ingatan di otak saya mulai mengalami celah. Saya ingat siapa Lin Qianyun? Saya ingat kita bercerai. Anak ini menabrak seperti sapi memukul kepala.
Dia bergabung dengan Lin Qianyue, ingin mengusirmu keluar, menyerap semua paten dan dividenmu. Lin Qianyue, wanita bodoh itu terpesona olehnya sampai tak berdaya. Kamu pun ikut gila. Tangan saya yang memegang ponsel sedikit menegangkan. Meskipun sudah lama curiga Guchen berpura-pura sakit, saat fakta terkonfirmasi hati saya masih bergelora sedikit, tapi hanya sekilas saja, hilang dalam sekejap. Aku tahu kau tahu Wang Bang Badu tiba-tiba berhenti, seolah menyadari sesuatu. Lausu, kenapa suaramu terdengar aneh? Pasti kau tidak melakukan hal gila? Aku menatap diriku sendiri di cermin, wajah tak beremosi, tatapan dingin, seolah memeriksa orang asing. Bang Badut membantu aku satu hal, kau bilang kalau tidak pergi ke pernikahan akan dihina. Aku bisa membawa orang dan merusak tempat itu saja, tidak perlu menghancurkan tempat. Aku rapikan kerah dan sudut bibir, menengadah sedikit, tak ada kehangatan, tolong bantu hubungi saya. Di Swiss beritahu mereka, hantu bersiap kembali ke tim. Selain itu siapkan bukti Guchen berpura-pura sakit dan buat menjadi PPT. Karena mereka ingin saya membantu di pernikahan, maka saya akan mengirimkan mereka panggilan tak terlupakan seumur hidup. Di ujung sana Wang Bang Badu terdiam lama, lalu menarik napas dingin hantu. Itu adalah legenda Lausu di dunia biotek global. Jangan bilang padaku, kau memang bos misterius itu. Beberapa langkah menabrak ke depanku. Akhirnya kamu datang, dia memandangku dari atas ke bawah, tidak merasa ada yang aneh dengan gerak ini. Malah seolah-olah melepaskan beban sambil mengeluh. Bagaimana bisa datang ke sini? Para pemborong ini sudah berkelahi 3 hari tapi belum selesai. Sekali saja selesai, kalau tahu kemarin seharusnya kamu datang menurunkan, aku tidak memeriksa, mendorong meja lampu kembali ke posisi semula. Lin Qianyu terbiasa, aku tidak berseru. Dengan tangan mengusap tumpukan dokumen tebal di dada saya. Sejak datang jangan diam. Di belakang masih ada puluhan kotak souvenir dan perlengkapan yang akan digunakan Guchen di mobil. Kamu pergi memindahkannya masuk. Para pekerja itu tidak ringan berat tangan kaki. Aku khawatir. Para staf di sekitar tampak tidak beres. Semua orang tahu, aku adalah mantan suami yang sekarang diperintahkan menjadi pekerja angkut. Wajahnya terlihat baik. Saya mengambil jam Liu Cheng dan berbalik pergi. Tunggu. Guchen berkata, lihat aku dan katakan Su yang paling berguna. Hanya untukku, biarkan dia melakukan apapun, dia memang alat terbaik. Guchen tersenyum lemah, mata menembus suara kuno. Su Tuan memang besar hati. Aku tidak berhenti berjalan ke pintu. Kata, alat, masuk ke telinga. Setelah satu kali lewat lapisan korteks otak, makna penghinaan terfilter, hanya tersisa rangkaian sinyal gelombang suara tak bermakna selama 1 jam. Kotak perlengkapan penuh dengan alat musik dan patung yang digunakan Guchen untuk menunjukkan bakatnya. Aku mengangkat satu kotak demi satu. Kemeja basah merata, setelah memindahkan kotak terakhir, aku berdiri di tepi panggung menyiram air. Guchen dibawa oleh Lin Qianyu. Latihan hampir selesai. Banyak kerabat dari 2 keluarga berkumpul di tempat. Ada staf yang menonton kegembiraan. Su Tuan bekerja keras. Guchen berdiri di depanku dengan senyum palsu. Dia melirik. Aku sepenuhnya kakinya berwarna abu-abu. Tiba-tiba kaki terasa lemah. Muk panas tergeletak dengan suara keras. Aduh. Tubuh miring ke samping. Lin Qianyu cepat menepuk. Ada apa, Archen? Tidak ada masalah. Guchen mengerutkan dahi dan menunjuk sepatu dengan kesakitan. Tadi tidak sengaja terhuyung tali sepatu berserakan. Aku ingin mengikatnya, tapi pinggangku sedikit sakit, tidak bisa membungkuk. Lin Qianyu segera ingin jongkok. Aku membantu menahan Guchen, penuh mata. Sedih melihat rokmu hari ini begitu pendek.
Jika jongkok akan terbuka, dan kamu adalah pengantin, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Sungguh pria yang mendukung Lin Qianyue, juga merasa tidak tepat mengerutkan dahi melihat Gu Chen. Ah Chen minta asisten datang. Asisten pergi membeli obat. Gu Chen memotongnya sambil menutup dada. Batuk hebat wajah, menahan napas sampai wajah menjadi merah. Hai, saya juga bukan harus Emersu membantu. Hanya saja sekarang benar-benar tidak bisa membungkuk. Jika Emersu merasa dirugikan, baiklah, saya menahan sedikit pengekangan moral yang tidak penting ini, seolah-olah dia bermain dengan Lin Qianyue. Melihat kesakitan itu, hati saya langsung tergoyahkan. Dia memalingkan kepala melihat mata saya, membawa balon, menurunkan suara. Su yang bantu satu hal, jangan membuat semua orang malu. Siapa yang membuat siapa lagi malu? Dia menegangkan jari-jari yang memegang tas, seolah-olah melindungi diri dari serangan marah atau tindakan saya. Tubuhnya tegang, siap kapan saja menarik tali. Saya melihat sepatu kulit Italia buatan tangan Gu Chen yang bersih dan mengkilap. Ada juga sepatu yang berserakan di karpet, tidak ada gelombang emosi di otak besar saya. Tidak marah, tidak merasa hina, bahkan tidak ragu. Ini adalah tugas perintah dengan pelaksana. Ketenangan ekstrim ini membuat hatinya bergetar, perasaan panik melompat dari dasar kakinya. Pria ini tampaknya benar-benar tidak peduli pada martabatnya, atau bilang saja ia sudah tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Su Yang dan Lin Qianyue membuka mulut, suaranya kering. Ada hal lain? Aku menghentikan gerakannya dan menelusuri wajahnya dengan tenang. Ekspresi mikro di retinasinya dipecah menjadi satu set data. Pupil membesar 15%, frekuensi napas meningkat, dan disimpulkan bahwa tingkat kognitifnya naik. Dia merasakan ketakutan yang tak berujung, dan secara naluriah menghindari pandangan itu. Jadi aku beristirahat sebentar, lalu berjalan ke sudut. Di area istirahat, tanpa menoleh ke belakang, sekumpulan orang dengan ekspresi berbeda baru saja duduk. Aku melihat Gu Chen mengeluarkan hard drive yang memuat data inti saya. Dia melambaikan tangan dan memanggil seorang pria hip-hop kotor. Orang ini saya kenal, dia adalah hacker terkenal di dunia maya yang membawa monyet baik. Kedua orang itu bersembunyi di bayangan sisi panggung seolah tidak ada yang memperhatikan. Namun sudut pandang saya tepat untuk melihat napasnya. Monyet mengamankan hard drive tersebut, menempelkannya ke laptop pribadinya dan mengetuk beberapa kali. Wajahnya kaku. Waduh, algoritma enkripsi ini memang luar biasa. Tidak seperti enkripsi umum yang tersedia di pasaran. Gu Chen menatap dengan waspada, menurunkan suaranya di sekitar. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Su Yang, orang bodoh itu, menyembunyikannya di laci gelap. Apakah kamu bisa memecahkannya? Jika tidak, kunci yang tak dapat dibuka oleh monyetku akan tetap terkunci. Monyet mengerutkan bibir, mengambil USB hitam dan menempelkannya, memberi saya satu malam waktu. Sebelum pernikahan ketebalan foundation dengan garis pori-pori di mataku dia tidak lagi menjadi istri yang memikat hatiku melainkan sekumpulan protein air dan karbohidrat organisme organik yang sedang melakukan metabolisme bahkan kepedulian palsunya di wajahnya terurai menjadi tarikan otot wajah. Gerakan. Semua otot besar berkontraksi, garis mata berguncang kecil, tidak ada keindahan. Aku memegang dada kosong seperti organ dalam yang telah diambil getaran cinta yang disebut suka. Pada saat itu semuanya kembali ke nol. Su Yang Lin Qianyue tampaknya menyadari dia menoleh di antara kerumunan melihatku kali ini dia tidak menemukan apapun yang akrab di mataku.
Tanpa cinta atau kebencian tatapannya kosong hanya kolam air mati dalam tak terlihat dia tiba-tiba menggigil tisu jatuh ke lantai. Aku membuka pandangan mengeluarkan ponsel mengirim pesan ke Wang Pangzi ikan sudah menggigit kail bersiap menangkap jaring pernikahan dijadwalkan pada tengah hari 12. Di lantai 2 ruang makan hanya lewat kaca satu arah menatap turun gaun pengantin pria telah dilepas diganti dengan seragam kerja yang lebar. Seragam di dada tergantung kartu identitas teknisi logistik red carpet terletak di tengah langsung menuju panggung sistem memberitahu kemajuan nekrosis area emosi sebesar 45%. Keranjang di sudut kiri bawah retina melompat sebentar. Pengantin pria hari ini, juga pendiri Tianqi Medical, 3 orang tua menghentikan langkahnya. Seorang lelaki berpakaian tak mengintip, Gu Chen memanggil tangan, berbalik bertanya kepada Wang Pangzi Xiao Wang. Inilah yang kamu sebut sebagai tikus Wang Pangzi yang mencuri api dewa? Hehehe tersenyum, memiringkan tubuh dan menunjukkan tangan. Beberapa orang bergerak, kita duduk menonton drama. Pertunjukan belum dimulai. Gu Chen tidak mendengar jelas, hanya menganggap itu adegan sang pemimpin dingin dengan wajah sombong. Beberapa orang di sini memohon meja utama khusus bagi mereka. Dia sibuk maju mundur. Tidak menyadarinya sama sekali. Para tua itu ketika lewat panggung semua menatap ruang kontrol lantai 2. Itu adalah pertanyaan terhadap hantu. Saya mengetik perintah pengawasan, beralih ke jalur belakang, Wang Pangzi mengaku pergi ke kamar mandi, melintas ke pintu ruang kontrol, menyerahkan sebuah perangkat hitam. Lausu tidak masuk, ini adalah Zizi yang kamu minta. Para pria itu berkata, cukup satu perintahmu. Mereka dapat membuat Gu Chen menghilang dari bumi dalam 1 jam. Saya memegang controller dengan sentuhan dingin. Tidak perlu, saya bermain-main dengan benda itu agar dia hilang. Terlalu murah baginya. Saya ingin dia pada puncak tertinggi. Jatuh terhuyung, Wang Pangzi mata penuh kompleksitas, kamu benar-benar baik-baik saja, maka ayo duduk. Saya menghentikan pernikahannya yang akan dimulai, pintu ditutup pada pukul 12.18, sang imam segera memanaskan panggung. Gu Chen tampak tidak sabar, sering melihat pemimpin yang menantang meja utama. Saya bersedia menunggu giliran Gu Chen, dia dengan cepat mengucapkan 3 kata, mengambilnya sekaligus. Semua orang di hari bahagia ini, selain menikahi wanita tercinta saya juga memiliki kabar besar untuk diumumkan. Dia mendorong Lin Qianyu menghadap ruang kontrol, memegang jari untuk memutar PPT, Lin Qianyu menurunkan cincin, di tempatnya mengangkat kepala melihat lantai 2, penuh ketidakpastian. Saya menekan enter membawa layar besar ke seluruh ruangan, huruf emas mencolok, sistem medis era baru. Muncul, mengganti kode kehidupan, tepuk tangan di bawah, hanya 3 orang tua yang duduk tegak. Seperti diketahui, saya Gu Chen meskipun seorang pengusaha, namun saya selalu memegang impian menyelamatkan dunia. Gu Chen menetes air liur. Bapak Xie Suyang, suami mantannya, mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang luar biasa dalam logistik memindahkan teh hingga air. Para penonton tertawa, inilah dia yang bersembunyi sambil mengandalkan orang lain. Dengar kabar bahwa dia masih bekerja di tempat itu, sungguh tak berani. Bapak Gu, trik ini cukup brutal untuk membunuh hati. Lin Qianyu wajahnya pucat, melompat menegang lengan Gu Chen. Ah Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat matikan dia. Lin Qianyu yang telah berjanji tidak akan menghina dia. Kau memang terlalu baik. Gu Chen menolak orang seperti ini. Jika tidak membuatnya menyadari posisinya, dia akan mengganggumu sepanjang hidup. Aku sedang membantunya memahami kenyataan. Ia menikmati tawa penonton di bawah, menoleh ke lantai 2. Suyang. Aku tahu kamu di atas. Gu Chen menjerit ke mikrofon. Jangan sembunyi lagi. Keluar dan sapa semua orang. Karena kamu bertanggung jawab atas dukungan teknis. Melihat ke arah Gu Chen, dia membuat pose senjata pistol. Sudut bibirnya memunculkan lengkungan kaku, membuka dan menutup bibir tanpa suara. 1 detik kemudian layar besar pecah menjadi salju. Sebuah video disertai gemuruh, dipaksakan masuk ke layar besar, tidak ada layar hitam, juga tidak ada ledakan. Tampilan yang awalnya menampilkan algoritma inti tiba-tiba pecah. Menayangkan video HD.
musik dance dengan bass berat, suara ledakan menggelegar membuat gelombang getar, gelas tinggi di meja bergetar. Itu adalah ruang VIP tertinggi di klub malam. Di layar, Guchen memakai pakaian yang diklaim menyebabkan kerontokan rambut akibat kemoterapi, khusus dibeli edisi terbatas. Kaosnya mengelilingi dua tangan di bibir, meraba-raba pada dua gadis seksi Sushao. Anda bukan bilang perut Anda? Minuman ini masih bisa diminum, terdengar dari video. Gadis manis Guchen menunduk dan meminum satu botol anggur hitam, mengalir melalui leher ke dalam pakaian. Dia memasukkan tumpukan uang kertas merah muda ke kerah wanita sambil tertawa terbahak-bahak. Wei Teng, itu menipu wanita bodoh di rumahku, tubuh saya sehat sekali. Malam ini pertarungan 300 putaran tidak masalah. Tanggal waktu di pojok kanan bawah video bersinar merah menyala. 15 Oktober 2023, pukul 23.45. Lin Qianyue sedang berlutut di kuil. Satu langkah menepuk tangan, memohon doa bagi Guchen yang sedang menjalani kemoterapi pertama di rumah sakit. Seluruh suasana menjadi sunyi. Hanya tawa mengerikan Guchen dan musik elektronik yang tajam terdengar di panggung. Tamu melupakan mengambil foto. Lin Qianyue berdiri di tengah panggung. Wajahnya pucat. Dia menatap layar besar. Buket bunga di tangannya terjatuh ke tanah dengan suara "Pah!" Kelopak meletus di lantai. Tidak, ini tidak mungkin. Bibirnya bergetar, melihat ke arah Guchen di sebelahnya. Guchen terhenti, sikap sombong di wajahnya segera mengeras, lalu pecah menjadi ketakutan, menutup cepat. Guchen menyerang seperti gila menuju konsol untuk mencabut kabel. Ini palsu. Ini sintesis AI. Su Yang, Guchen, laporan analisis pemeriksaan kesehatan seluruh tubuh dari Laboratorium Biologi ETH Zurich menunjukkan H. pylori negatif, aktivitas sel dinding lambung normal, dan antigen 0,5 ml tidak menunjukkan kanker lambung stadium akhir. Kesehatannya cukup baik untuk berlari maraton. Namun satu baris tulisan merah tebal di akhir laporan muncul. Hasil screening penyakit menular seksual. Antibodi Treponema pallidum, Spilis, positif, ditambah lagi virus herpes genital HSV-2 positif pada fase aktif, membuat seluruh ruangan berderak. Beberapa meja terdekat dari panggung segera berdiri, mundur dengan sikap jijik sambil memukul pakaian seolah menghindari Wen Tian. Tidak hanya berpura-pura sakit menipu, tapi juga beracun. Pak Wang Lin, ini terlalu menyedihkan, hampir saja. Guchen melihat orang-orang yang berperilaku seperti anjing bermain di bawah, suara perdebatan mengalir. Di atas panggung dua orang, Lin Qianyue memusatkan pandangannya pada baris merah itu. Hanya positif. Selama beberapa hari ini, Guchen selalu mencari alasan, tidak biarkan dia menyentuh karena sedang kemoterapi. Tubuh lemah. Ternyata karena rasa mual yang kuat muncul, dia menutup mulutnya dan muntah, tergelincir mundur, matanya penuh ketakutan. Qianyue, dengar penjelasanku. Guchen benar-benar panik, berbalik untuk menarik Lin. Qianyue, laporan ini palsu. Su yang bodoh tidak mengerti apa darah gelap, pasti dia memalsunya. Aku mencintaimu, aku memang kanker lambung, jangan sentuhku. Lin Qianyue berteriak menolak tangannya. Kekuatannya terlalu besar, Guchen tergelincir beberapa langkah. Tangan itu menolak Guchen, dan Guchen juga hancur. Cermin cahaya bulan putih di hatinya semua palsu. Semuanya perhitungan, hanya dia yang bodoh. Untuk penipu berkarat ini, memaksa meninggalkan suami sejatinya. Su Yang, di mana kamu? Datanglah. Guchen marah dan menjerit ke lantai 2, wajahnya terdistorsi. Apakah kau berani menjawabku? Percayakah kau? Aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Jiang. Aku akan membunuhmu. Aku berdiri di depan jendela lantai 2. Posisi bawah tidak stabil terlalu lambat. 1 detik sebelum tinju menyentuh ujung hidung, saya sedikit memiringkan tubuh, bahkan belum mengeluarkannya dari saku. Suara panggilan ke Guchen, satu pukulan melayang kosong dengan inersinya, membawa dia maju terjatuh seperti anjing yang tidak bersih, tepat jatuh di sisi kaki saya. Seolah sedang berjalan besar, saya menyeberangi tubuhnya. Melangkah ke konsol. Lin Qianyue dengan ekspresi rumit menatap saya sambil membuka mulutnya ingin memanggilku namun didiamkan oleh ketidakpedulian di mataku. Saya berdiri di depan keyboard, mengangkat tangan dan mengetuk 3 kali, dada-dada, pada layar besar di belakang saya, menghasilkan suara rendah pemeriksaan.
Laporan hancur menjadi ribuan aliran data hijau kemudian teratur kembali dengan gila berubah menjadi merah tua seperti darah kode biokimia yang kompleks menumpah seperti air terjun. Kecepatan alirannya membawa rasa sesak ini adalah algoritma melampaui zaman. Kode logika bergabung membentuk logo merah darah besar. Di bawah kepala tengkorak yang terputus-putus spiral, satu baris teks bahasa Inggris goes terlihat seolah waktu berhenti bagi orang biasa ini hanyalah ikon keren. Namun bagi dunia biomedik, ini mewakili mukjizat representasi kompetisi dan otoritas mutlak. Saat itu di arah meja utama CEO Pfizer Cina Taiwan berdiri dengan ganas membalikkan cangkir teh. Segera setelahnya para ahli teknologi biologi tokoh besar pemimpin alat medis. Semua wakil direktur perusahaan farmasi yang sedikit berpengetahuan berdiri bersamaan tanpa diskusi tanpa latihan puluhan pemimpin ekspresi wajah mereka serupa antusiasme dan penghormatan. Mereka menanggalkan topi dengan rapi menghadap figur muda di panggung dan membungkuk mendalam suara bergabung menjadi aliran gemuruh kubah menarik guru kembali ke tempatnya. Lin Qianyue terkejut dia memandang gelisah para pemimpin yang biasanya tidak bisa dikejar saat itu tepat menatap barang-barang tak berguna bagi dia. Saya mundur setengah langkah. Menghindari sentuhan, gerakan, tangan Lin Qianyue yang dingin dan tepat akan meneteskan air mata di udara. Setengah langkah itu memisahkan kita seperti jurang. Saya mengambil mikrofon, melihat suaranya tenang, menyebar ke seluruh panggung, tanpa kemarahan, hanya kesan dingin dari fakta, video pernikahan yang kamu minta. Saya tidak menyimpannya, saya menunjuk layar bunyi kode merah yang mengalir di belakangku dan suara tangisan gemetar di tanah, tapi itu saja yang seharusnya kamu lihat. Setelah berkata, mikrofon jatuh dengan suara, dong, di panggung. Saya berbalik turun, Wang Pangzi sudah menunggu di belakang. Segera mengenakan jaket hitam di bahu saya menutupi kemeja murah itu, 3 orang bos datang mendekat. Pinggangnya sangat rendah, memberi jalan, mobil guru sudah selesai di luar. Saya mengangguk pelan, langkah belum berhenti, di belakang terdengar tangisan Lin Qianyue yang memecah hati. Suyang, jangan pergi. Suara Su yang penuh penyesalan, tapi saya tidak menoleh. Guchen menahan lehernya, pisau dapur menekan tepi arteri utama, memeras kulit, keluar sedikit aliran darah, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini. Guchen berteriak. Mata menonjol, saya adalah pendiri Tianqi Medical, saya adalah pemimpin bisnis masa depan, semua ini wanita hina itu, dia menggoda saya. Dia memang harus mengadakan pernikahan ini. Suyang. Kamu beri saya 50 juta langkah 1 miliar, beri saya 1 miliar biaya kerugian mental. Saya akan melepaskannya dari kerumunan. 4. Tamu yang melarikan diri seperti serigala. Saya duduk di dalam mobil melihat sistem menampilkan fluktuasi tingkat adrenalin sebesar 0,1% untuk mendeteksi emosi kecemasan. Jika 7 hari yang lalu, saya akan melompat tanpa mempedulikan segalanya. Bahkan jika tangan memegang pisau juga harus melindunginya. Sekarang otak hanya membangun model peluru dan analisis mekanik, jarak 15 meter, tangan kiri menegas, tangan kanan memegang pisau, pusat berat condong ke belakang. Kaki ganda bergetar, kesimpulan ada 100 celah pada batang dinding luar. Bos, apakah harus bertindak? Wang Pangzi berdiri di samping mobil melompat, anak ini benar-benar kelelahan. Saya menatap jam tangan, masih 10 menit, saya mendorong pintu keluar dari mobil, sepatu kulit menapak di jalan aspal, suara bersih. Wajah Lin Qianyue pucat, bukan palsu itu, melainkan untuk menipu Guchen. Dia berbicara tidak teratur, aku telah ditipu. Suyang, percayalah padaku, aku benar-benar tidak tahu Guchen sedang berpura-pura sakit, bahkan tidak tahu dia memiliki penyakit kotor itu. Aku melakukan ini untuk mewujudkan impian orang yang akan mati, hati-hatiku hanya milikmu saja. Dia mencoba mendekat lagi sambil menangis seperti hujan. Pikirkan dulu. Sebelumnya kamu memutus hubungan dengan keluargamu demi aku, di musim dingin aku pergi ke rumah sakit, dan pot tanaman kaktus itu. Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Bagaimana bisa begitu dingin? Otak mencari gambar darah, rumah sakit, janji kaktus, tapi hanya seperti film lama berkualitas rendah.
Aku tahu tokoh utama menderita, namun tidak dapat merasakan ingatannya. Pencarian selesai. Aku memutus data dia, tapi bagaimanapun Lin Qianyue tersedak, mata besar menyesakan. Tiba-tiba dia membuka tas obat di tangan. Ya, ada juga obat. Dia mengeluarkan jarum suntik biru. Itu adalah antidot sebelumnya. Hari ini hari kelima bukan keenam. Lin Qianyue berbicara cepat, janji lama belum sampai. Cukup suntik ini, kamu akan kembali. Su Yang, kita pulang ke rumah, aku akan memasak untukmu. Setelah pernikahan ulang kita, hidup baik-baik saja. Aku tidak akan lagi bertemu Gu Chen. Baik. Dia mengangkat jarum suntik dan maju. Aku menahan pergelangan tangannya dengan 2 jari. Sedikit memaksa, klik suntik, cairan obat biru tumpah di lantai. Su Yang, apa yang kamu lakukan? Itu antidot. Lin Qianyue berteriak mengambilnya. Itu bukan antidot. Aku mengeluarkan dokumen lipat, seluruhnya dalam bahasa Inggris dengan cap rahasia. Lin Qianyue, kamu selalu mengira aku menemanimu bermain peran. Aku membuka halaman terakhir menunjuk kesimpulan merah, tapi kamu tidak pernah bertanya apa sebenarnya obat yang dikembangkan ini? Lin Qianyue memandangnya tidak memahami istilah, namun bisa membaca area nekrosis hitam besar pada scan otak itu. Apa artinya? Suaranya bergetar. Aku seperti membacakan surat kematian. Kode, V Forget Neural, menghambat satu obat. Tahap pertama, hari-hari sebelum kehilangan, dopamin dan kondisi internal terpisah. Yang terkena akan kehilangan kemampuan merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Tahap kedua, hari keempat hingga keenam, area asosiasi emosi hipocampus mulai memisahkan retensi ingatan. Namun warna emosional yang melekat pada ingatan dipaksa dibersihkan. Melihat wajahnya pucat, aku terus bertaruh. Tahap ketiga hari ketujuh, yaitu hari ini titik jari di depan otak tidak dapat dibalik. Area kontrol emosi lemak mengalami nekrosis saraf permanen. Semua sinaps neural yang terkait dengan cinta, kebencian, keterikatan akan sepenuhnya terputus. Kesimpulan, rekonstruksi kepribadian selesai. Subjek akan menjadi mesin biologi yang sepenuhnya rasional, prosesnya tak dapat dibalik, menghancurkan Lin Qianyue menjadi lemah, menatap kesalahan di tanah, tidak mungkin. Dia berperang dengan giginya, kau menipuku, kau bilang bahwa sekadar meminum obat itu akan menyembuhkan, dan aku berkata kepadamu, ini hanyalah tidur sejenak. Aku tidak pernah bilang begitu, aku melihatnya terlalu tergesa-gesa untuk menikahi Gu Chen, sungguh tidak selesai mendengarkannya. Kata-kataku juga karena kau memberi obat itu ke mulutku. Melihat Lin Qianyue menutup bibirnya saat menelan rasa pahit yang kuat. Kenangan seperti pisau tajam. Pada hari itu, kantor urusan sipil memaksa dia dengan tidak sabar untuk segera makan. Su Chen tidak suka menunggu orang 7 hari saja, bersabar dan melaluinya. Ia memang membunuh Su Yang Lin yang mencintainya dengan tangan sendiri. Qianyue hancur, berlutut di tanah memegang rambutnya sambil berteriak, putus asa, lebih dalam daripada pisau di leher. Kali ini, pisau yang dia pegang adalah orang yang paling dicintainya. Su Yang, aku salah, aku benar-benar salah, ia berlutut dan menyerang. Memeluk betisku, menutupi di bawah celana, tolong pikirkan caranya, kau hantu, kau jenius, pasti ada cara untuk dirimu sendiri, bukan? Aku tidak ingin kau menjadi mesin, aku tidak ingin kau lupa padaku, aku memberi nyawaku kepadamu, bisakah kau kembali? Aku menunduk, hatiku terasa seperti air mati. Hanya merasakan derajat kebisingan melebihi batas. Mengangkat tangan melihat permata Breguet yang dulu berharga, tubuhku kaku, detak jam menetes. Itu adalah satu-satunya yang tersisa di kota pertolongan pertama pada saat itu. Masih ada harapan, Lin Qianyue yang bisa diselamatkan, dengan tatapan mata seperti penjudi berwarna merah. Ini cadangan, cukup menembaknya saja dapat menetralkan Su Yang. Jangan gerak, saya memohon jangan gerak. Dia menyerang dengan mengangkat tabung jarum ke arteri leherku. Gerakan hancur, metode uap transparan. Di mataku, geraknya lambat seperti disobek oleh jarum bambu. Ancaman sangat rendah, cukup dengan pengereman sederhana. Aku mengangkat tangan kiri tanpa gerakan berlebih. 2 jari memegang tabung jarum. Klik, tenaga di ujung jari. Suara pecah kaca, tertelan gemuruh helikopter. Tabung jarum hancur. Cairan transparan mengalir melalui celah jari. Tetesan jatuh pada tanah semen berdeburan debu, segera menguap, hanya meninggalkan bekas hitam.
Lin Qianyue terkejut, dia menatap tangan kosong yang hilang. Semuanya hilang. Dia tiba-tiba mengangkat kepala. Dua tangan kuat, memegang kerah bajuku, kuku hampir tertanam di daging, air mata meluap. Mengapa kau meremasnya? Kau jelas tahu ini satu-satunya harapan. Apakah kau ingin menjadi monster? Su Yang, kau menatapku, aku adalah Qianyue, aku orang yang paling kamu cintai, aku menunduk melihat angin, meniup memutus rambutku, tidak bisa bergerak, kegelapan di bawah mata. Di saat itu, dalam kedalaman pikiran, tali yang tegang selama 7 hari patah. Awalnya masih ada sedikit suhu pada Lin Qianyue di mataku, tiba-tiba berubah, satu sinar belas kasihan bersinar sebentar. Kemudian kegelapan total pun turun. Sistem pemantauan biologis yang terus memberi alarm menjadi tenang. Semua indikator rasa sakit, penolakan, keraguan semuanya nol. Wanita di depan mata tidak lagi orang yang membuatku menderita, juga harus melindungi istri, dia berubah menjadi data. Tingkat kortisol sangat tinggi, otot wajah terdistorsi karena ketakutan, hanya itu saja. Aku mengangkat tangan satu persatu, memecah jari-jari mereka, gerakan lembut namun tak terbantahkan. Tidak berguna. Beberapa penjaga bayangan hitam berlari mengelilingi, membentuk tembok manusia, saya berbalik menuju helikopter. Setiap langkah akurat seperti mengukur tanah. Su Yang, kamu kembali, kamu tidak boleh meninggalkan saya. Lin Qianyue mencoba menembus tembok manusia, dipaksa turun dengan dingin oleh penjaga. Dia berbaring di lantai beton kasar, lututnya tergores sampai berdarah dan memerahkan gaun pernikahan yang retak. Saat itu, suara klakson menebas ketenangan hotel, lampu lalu lintas merah biru berkedip di lantai bawah, sekelompok polisi melompat ke tingkat atas. Gu Chen, kamu didakwa menggunakan dana publik secara besar-besaran untuk bisnis dan tuduhan penganiayaan, sekarang ditangkap resmi, tidak jauh dari sana, baru saja bangun masih merangkak. Gu Chen dipaksa di tanah dengan rantai dingin mengunci pergelangan tangannya. Lepaskan aku, saya adalah pendiri Tianqi Medical, saya punya uang, saya bisa memanggil pengacara terbaik. Wajah Gu Chen yang bersalah menempel pada tanah, menggores satu lapisan kulit, ketika melihat Lin Qianyue terjatuh di tanah. Semua ketakutannya berubah menjadi kutukan jahat. Lin Qianyue menyalahkan kamu sebagai bintang sapu. Alih-alih membiarkannya pergi, dia tetap berada di dunia tanpa dirinya, menyadari bagaimana ia sendiri menghancurkan semuanya. Ini adalah hukuman seumur hidup. 1 tahun kemudian, villa setengah gunung di Jiangcheng, tempat yang dulu menjadi rumah Su Yang dan Lin Qianyue. Saat perceraian, Su Yang keluar tanpa harta, menyerahkan rumah mewah ini kepadanya, atau lebih tepatnya memberi kepada dia, di depan jendela lantai ke langit di ruang tamu Su. Lin Qianyue mengenakan piyama lama yang sudah kering putih, membawa 2 mangkuk miangcun baru direbus, televisi sedang menayangkan berita keuangan. Hari ini, penyelenggara farmasi terbesar di dunia, Genesis, mengumumkan bahwa ilmuwan kepala mereka yang dikenal sebagai Bapak Biokimia, Su Yang, berhasil menaklukkan tantangan terakhir Alzheimer. Sekarang teknologi ini akan mengubah sepenuhnya memori manusia. Cara penyimpanan. Pada acara peluncuran, Tuan Su yang menyatakan bahwa tujuan akhir sains adalah rasionalitas mutlak dan evolusi. Manusia tidak seharusnya terikat oleh emosi yang tak berguna. Di layar, Su yang mengenakan setelan hitam yang terpotong rapi, berdiri di bawah lampu sorot, ia lebih kurus dibanding 1 tahun lalu. Kontur tajam, mata itu menembus layar, tampak tetap dingin, tanpa suka atau duka, tanpa kehangatan.
Dan 3 tahun lalu, darahnya yang dibawa ke rumah sakit itu persis sama. Namun kali ini tidak ada orang lagi yang akan membawa dia menempuh jarak 3 kilometer tersebut. Penipu itu berbicara kepada udara, berbisik pada dirinya sendiri. Ia memandang bunga ketika orang hidup dan mati. Dia menatap pot di balkon yang berisi spesimen kembang lilium yang sudah mati sejak lama. Dan dia, tubuh berjalan ini, masih harus menjaga makam megah ini setiap hari sampai dunia habis.